Karena apa yang dilakukan oleh mereka merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya ingin contohkan misalnya terlockdown-nya atau terisolasinya Nabi Yusuf bin Yakub alaihi salam. Kita tahu Nabi Yusuf itu nabi atau seorang anak yang merupakan kesayangan ayahnya dari 12 anak yang dimiliki oleh Nabi Yakub. 12 anak yang paling disayang adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Bahkan Imam Ibnu Jauzi pernah mengilustrasikan bahwa Ramadan itu seperti layaknya Nabi Yusuf di antara 11 saudaranya yang lain. Kenapa Imam Ibnu Jauzi menggambarkan seperti itu? Karena Ramadan bulan yang istimewa dari 11 bulan yang lain dalam satu tahun. Bahkan Nabi Yusuf itu dari 12 anaknya Nabi Yakub mampu memberikan ampunan kepada 11 saudara-saudaranya yang lain atas perilakunya saat Nabi Yusuf itu dimasukkan ke dalam sumur dan terlockdown di dalam sumur. Sehingga Imam Ibnu Jauzi menggambarkan Ramadan seperti layaknya Nabi Yusuf. Ya. Ramadan satu bulan yang jika kita melaksanakan ibadah optimal, maksimal selama satu bulan, itu kita satu bulan di bulan Ramadan bisa menjadi asbab diampuni dosa-dosa kita 11 bulan lainnya. Karena memang seperti itu hadisnya. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ya dengan keimanan dan berharap balasan dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Bahkan itu aktivitas di siang hari, saum. Di malam harinya pun ada hadis yang mirip. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang bangun malam sholat ya pada bulan Ramadan dengan keimanan dan berharap balasan dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bulan Ramadan mampu memberikan pengampunan pada 11 bulan di luar Ramadan. Ini seperti keistimewaannya Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf itu pernah diisolasi, pernah di lockdown. Ya, karena iri dari saudara-saudaranya, Nabi Yusuf itu dimasukkan ke dalam sumur. Tapi justru dengan masuknya Nabi Yusuf ke dalam sumur, ini menjadi asbab akhirnya Nabi Yusuf menjadi seorang menteri di kerajaan Mesir. Ya, seorang menteri yang mampu menyelesaikan sebuah permasalahan utama di negeri tersebut, yaitu ancaman kelaparan. Ancaman kelaparan. Maka seharusnya ini juga menjadi motivasi bagi kita. Dan Allah menghendaki kita pun terisolasi, terlockdown, stay at home ya. Selama 2 bulan ini pasti di penghujung isolasi kita akan ada kemenangan yang Allah berikan ya. Selain Nabi Yusuf juga ada kisah bagaimana seorang Nabi Musa, pelajaran dari Nabi Musa, ya saat itu diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun, yang Fir'aun saat itu mengumumkan kepada para prajuritnya untuk membunuh bayi-bayi laki-laki. Karena Fir'aun ini mendapatkan informasi dari penasehat-penasehatnya, tukang-tukang sihirnya,
bahwa tahun tersebut kelahiran kelahiran bayi yang akan menghancurkan kerajaan. Disembunyikan dalam keranjang bayi, ya, diisolasi di dalam keranjang, ya, hanyut di bawah arus Sungai Nil. Lockdown di dalam keranjang. Terisolasi di dalam keranjang. Tapi justru dengan terisolasi di dalam keranjang itu, sampailah keranjang itu justru masuk ke kerajaannya Fir'aun, dan justru Nabi Musa diangkat sebagai anak oleh Fir'aun atas bujukan istrinya. Yang paling kita bisa ambil pelajaran, dan ini sering diceritakan berkenaan dengan isolasi, yaitu terisolasinya Nabi Yunus alaihissalam. Ya, Nabi Yunus alaihissalam terisolasi selama 40 hari 40 malam di dalam seekor ikan, ya. Seekor ikan paus yang begitu besar. Saat itu Nabi Yunus lebih parah daripada kita. Kalau kita stay at home mungkin ada gelisah, bosan, penat, boring, dan lain sebagainya. Nabi Yunus itu mendapatkan kegelapan yang ditimpa lagi dengan kegelapan. Gelapnya perut ikan paus, ya, gelapnya malam, dan gelapnya dasar lautan. Itu 3 kegelapan yang meliputi Nabi Yunus alaihissalam. Namun apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus? Nabi Yunus dalam masa isolasi senantiasa mentauhidkan Allah dengan mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Mentauhidkan Allah, mensucikan Allah, dan mengakui kesalahan-kesalahan. Maka Allah pun mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan paus, dan akhirnya dakwah yang dilakukan oleh Nabi Yunus mendapatkan keberhasilan. Ya. Bahkan cerita menarik juga terkait dengan isolasi ini, kita juga sangat familiar dengan kisah Ashabul Kahfi, ya. Ashabul Kahfi yang mana diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 309 tahun, bukan sebulan 2 bulan. Ya, terisolasi, terlockdown, ya, tinggal di dalam gua selama 309 tahun. Disembunyikan oleh Allah, diselamatkan dari raja yang zalim. Dari raja yang zalim. Bahkan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan wahyu pertama, diangkat dan dilantik sebagai nabi dan rasul itu pada kondisi sedang mengisolasi diri di dalam Gua Hiro. Ya, dalam Gua Hiro. Jadi sudah 2 tahun sebelum Rasulullah diangkat sebagai nabi dan rasul, kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bertahanut, berdiam diri di dalam gua di bulan-bulan Ramadan. Ya, di bulan-bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan saat Rasulullah bertahanut, berkholwat sendirian dengan Allah, ya, dengan yang Maha Pencipta, maka Allah menurunkan utusannya yaitu malaikat Jibril untuk melantik Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul, ya. Maka tentunya jangan pernah kita bersedih saat kita mengalami keadaan seperti hari-hari yang kita jalani saat ini, ya. Pandemik COVID-19 yang akhirnya memaksa kita mengisolasi diri, ya, dari dunia luar. Walaupun kita masih bisa berkomunikasi secara virtual, ya. Maka jadikan momen-momen itu menjadi momen-momen kita bertafakur
bermuhasabah, merenung, ya, meminta ampun kepada Allah, juga memikirkan dosa yang sudah pernah kita lakukan. Bahkan ini bisa kita jadikan untuk memperkuat hubungan kita dengan keluarga, dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita. Bahkan juga bisa memperkuat hubungan kita dengan Al-Quran. Ya. Kalau misalnya sebelumnya kita aktivitas di luar, saat kita sering di rumah, maka peluang atau kesempatan berkomunikasi, berinteraksi dengan Al-Quran, tentunya ini lebih banyak bisa kita lakukan. Mari jamaah rahimakumullah, kita maknai kesepian akibat isolasi mandiri ini, ya, dengan mengisi kembali daya keimanan kita. Seperti para nabi yang tadi diisolasi. Nabi Yunus keluar dari perut ikan justru bertambah keimanannya. Saatnya kita dalam masa-masa seperti ini memurnikan hati yang mungkin selama ini banyak terkotori di masa-masa sibuk sebelum pandemi COVID-19. Ya. Karena sejatinya di dalam kesepian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan jalan untuk kembali pada agamanya. Jalan untuk merenungi kembali bekal apa yang bermanfaat untuk akhirat. Dan kesepian juga disiapkan sebagai jalan mengangkat derajat dan pemberian rezeki yang berkah bagi orang-orang yang beriman. Maka marilah kita memaknai masa stay at home, atau sebagian ada yang dikarantina, diisolasi, dengan banyak merenung, bersyukur, bertaubat. Bahkan bisa juga kita berbagi dan saling memaafkan saudara-saudara kita. Ayah bunda, wali murid Sekolah Islam Terpadu Cendekia yang saya hormati, kalau kita berbicara tentang fitrah, ya, kita sering diingatkan saat kita merayakan hari raya Idul Fitri, ya, kita sering diingatkan dengan ucapan minal aidin wal faizin, ya, sering. Bahkan di spanduk-spanduk kita sering membaca, ya, ungkapan minal aidin wal faizin. Saking seringnya kita melihat dan membaca kata-kata minal aidin wal faizin, dan biasanya disandingkan, ya, dengan sebuah kalimat mohon maaf lahir dan batin. Bahkan waktu saya kecil, saya mengira bahwa arti dari minal aidin wal faidin itu adalah mohon maaf lahir dan batin. Karena begitu banyak orang itu mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, ini seolah-olah menjadi ungkapan mohon maaf lahir dan batin itu bahasa Arabnya adalah minal aidin wal faidin. Tapi ternyata ya dengan bertambahnya pengetahuan dan wawasan kita semua, kita sekarang memahami bahwa sebetulnya ada makna walaupun sebetulnya ini minal aidin wal faidin itu populer di Indonesia, ya, di Indonesia. Yaitu artinya semoga kita menjadi orang yang kembali dan mendapatkan kemenangan, ya. Minal aidin wal faidin. Sebetulnya ini sangat cocok, ya, ungkapan ini dengan makna Idul Fitri sendiri. Hari raya fitrah. Kita kembali ke fitrah kita. Nah, ini tema yang akan kita bahas, ya. Tema yang kita bahas pada sore hari ini adalah bagaimana saat tadi saya menceritakan tentang pandemi, terisolasi, ya, lockdown, karantina, itu ternyata sudah
juga dilakukan oleh para nabi dan rasul. Nah, saat kita sekarang dalam kondisi pandemi dan kita terisolasi, stay at home dan lain sebagainya, bagaimana kita mendapatkan fitrah kita sebagai manusia bertepatan dengan berakhirnya bulan Ramadan dan ungkapan minal aizin wal faizin. Jadi saat kita mengucapkan semoga menjadi orang yang kembali, ya, kembali. Yang dimaksud kembali itu kan sebetulnya adalah kembali kepada fitrah. Minal aizin wal faizin itu kan semoga kita menjadi orang yang kembali dan mendapatkan kemenangan. Kembali yang dimaksud itu adalah kembali kepada fitrah kita sebagai manusia, ya. Nah, ini yang akan kita bahas. Walaupun kadang ada juga sebagian orang, ya, yang memaknai bahwa kembali mereka itu dengan pengertian yang salah, keliru. Benar, mereka juga kembali, tapi bukan kembali kepada fitrah, tapi kembali kepada kebiasaan buruknya sebelum bulan Ramadan. Yang tadinya sugemar bermaksiat, lalai dalam menjalankan perintah-perintah Allah, ya. Bahkan misalnya sering melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya, selama di bulan Ramadan itu semua tidak dilakukan, keluar dari bulan Ramadan kembali melakukan aktivitas tersebut. Misalnya contoh, ada orang yang saat di bulan Ramadan itu mampu menahan lisannya dari ghibah, ya. Lisannya dari ghibah. Bahkan kalau ada yang ngomongin orang, kita ngingetin, jangan ngomongin orang, batal nanti puasanya. Jangan ngomongin orang, nanti batal puasanya. Jangan ghibah, ya. Seolah-olah ghibah itu, ngomongin orang itu hanya dilarang di bulan Ramadan. Setelah keluar dari Ramadan, kembali membicarakan aib orang lain. Seolah-olah ini sudah terbebas dari aturan-aturan Ramadan. Ya. Karena ada orang yang saat keluar dari Ramadan tuh ada orang yang tertawa karena sudah terbebas dari aturan Ramadan, dia bisa makan seenaknya, minum seenaknya dan sebagainya. Ada juga orang-orang yang keluar dari Ramadan itu tersenyum karena sudah mampu menyelesaikan ujian-ujian di bulan Ramadan. Tapi kalau kita lihat para sahabat, ya, kita lihat para sahabat keluar dari bulan Ramadan mereka menangis karena sedih berpisah dengan Ramadan, ya. Mungkin di antara kita juga ada keluar dari Ramadan juga menangis saat membaca buku tabungan kita yang semakin menipis misalnya, ya. Karena terlockdown nggak bisa berpenghasilan juga kita menangis misalnya. Tapi para sahabat tuh menangis, bahkan para sahabat itu berdoa selama 6 bulan, ya, 6 bulan tuh. Berdoa kepada Allah minta agar amalan-amalan di bulan Ramadannya diterima oleh Allah. Ya. Agar diterima oleh Allah amalan-amalan bulan Ramadannya. Itu 6 bulan berdoa dengan kesedihan saat berpisah dengan bulan Ramadan. Karena mereka beranggapan, ya, dan memiliki kekhawatiran jangan-jangan tidak mendapatkan Ramadan tahun depan, ya. Sehingga Ramadan kemarin itu Ramadan terakhir bagi mereka. Itu yang membuat mereka sedih, ya, saat berpisah dengan bulan Ramadan, ya. Makanya sebagai orang yang beriman memaknai minal aidin, semoga kita menjadi orang yang kembali, harusnya memang benar-benar kembali kepada fitrah. Nah, sekarang kita akan berbicara berkenaan dengan fitrah manusia, ya, terutama pada masa pandemi ini. Kalau kita lihat dalam ayat-ayat Al-Qur'an, contoh misalnya dalam surah Al-A'raf ayat 172, ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum
Qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hada ghafilin. Artinya, dan ingatlah ya, wa id akhadna rabbuka, ketika Tuhanmu ya, mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, ya, seraya berfirman, alastu bi rabbikum. Ini pertanyaan Allah kepada Zanin, ya, yang sudah ditiupkan ruh. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Qalu, maka janin tersebut, kita semua saat ditanya oleh Allah, ya, saat itu ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum, qalu, kita menjawab, bala syahidna, ya, betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Ya, kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, kata Allah, sengaja Allah bertanya kepada kita, alastu bi rabbikum, dan kita menjawab qalu bala syahidna, sengaja ya Allah tanyakan itu agar kelak di hari kiamat kita tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini atau terhadap keesaan Tuhan, ya. Nah, ini menurut pakar ilmu tafsir Al-Qur'an, ayat di surah Al-A'raf 172 ini, menurut para pakar, ini menjelaskan yaitu fitrah manusia, ya. Fitrah manusia. Fitrah manusia itu bertauhid, ya. Fitrah manusia itu menganggap menyaksikan bahwa Allah adalah Tuhan. Ya, ini fitrah manusia. Nah, namun kenapa ya? Kenapa setelah kita tahu bahwa fitrah manusia itu adalah mengesahkan Allah, kok setelah lahir ada orang-orang yang menyekutukan Allah? Nah, ini ada hadis ya. Qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma mim mauludin ya illa yuladu alal fitrah, ya. Rasulullah bersabda, ma mim mauludin illa yuladu alal fitrah. Seorang bayi tidak dilahirkan ke dunia ini melainkan ia berada dalam fitrah. Fitrah dulu tuh, semua manusia fitrah, semua bayi, ya, ala fitrah, ya, dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi wa yunasiranihi wa yumajjisanihi, ya. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan atau membuat dia seorang Yahudi, seorang Nasrani, atau seorang Majusi. Jadi fitrahnya seorang bayi yang lahir itu adalah fitrah dalam Islam, dalam ketauhidan. Selanjutnya lingkungan kedua orang tuanya yang menjadikan dia seorang Yahudi, seorang Nasrani, atau seorang Majusi. Nah, ini fitrah yang pertama manusia adalah mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah. Bahkan kalau kita lihat dalam ayat lain berkenaan dengan fitrah manusia, ya, Allah pun berfirman dalam surah Ar-Rum, ya, surah Ar-Rum di ayat yang ke-30, ya. Allah berfirman, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa, ya. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Allah berfirman, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada pertaubatan pada fitrah Allah, ya.
atau tidak ada perubahan ya dalam fitrah Allah itu adalah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ini adalah fitrah manusia. Jadi fitrah manusia adalah beragama Islam sebetulnya. Cuman tadi lingkungan yang merubahnya menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi ya. Ini fitrah yang pertama. Maka masa pandemi ini harus kita jadikan sebagai momentum bagaimana menguatkan lagi keimanan kita dan keislaman kita. Saya pernah mengilustrasikan, membayangkan ya, bagaimana kekuatan iman para sahabat di zaman Rasulullah. Para sahabat di zaman Rasulullah. Sehingga saya saat membaca Sirah Nabawiyah kadang berpikir, jikalau saya berada pada zaman Rasulullah, ya, kadang kan kita ingin terbersit dalam pikiran kita, seandainya kita hidup ini di zaman Rasulullah, bisa memandang wajah Rasulullah, berinteraksi dengan Rasulullah, bareng-bareng dengan Rasulullah. Tapi saat saya membaca Sirah Nabawiyah, saya kadang berpikir, jika saya berada pada zaman Rasulullah, belum tentu saya akan sekuat Bilal bin Rabah, atau Khabbab bin Arad, atau keluarga Ammar bin Yasir. Ya, belum tentu saya sekuat Bilal bin Rabah yang ditimpa dengan batu yang cukup besar di atas pasir yang panas, dan Bilal bin Rabah hanya mengucapkan ahad, ahad, ahad. Belum tentu kita sekuat Bilal bin Rabah. Atau belum tentu sekuat Khabbab bin Arad yang dipanggang di atas api, ya, yang dipanggang di atas api, yang bara api itu menjadi padam karena kulit Khabbab bin Arad yang melepuh, bayangkan, menetes dari tubuhnya itu dan mematikan bara api saking panasnya. Atau bahkan keluarga Ammar bin Yasir yang dikubur hidup-hidup, yang disisakan hanya kepalanya saja. Kita belum tentu sekuat mereka, ya. Maka kadang saya bersyukur kepada Allah saat Allah berikan kesempatan saya beriman, saat Allah berikan kesempatan beriman dan berislam di zaman saat ini, ya, di zaman saat ini. Ini sebuah kenikmatan, ya. Belum tentu kita juga sehebat Abu Bakar As-Shadiq, ya. Abu Bakar As-Shadiq, yang Abu Bakar itu sangat meyakini saat mendapatkan informasi perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang saat itu belum ada pesawat. Sesuatu yang impossible, Rasulullah bisa terbang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha. Menjadi perenungan kita di masa pandemi. Mari kuatkan lagi keimanan, mari kuatkan lagi keislaman kita, karena memang keislaman itu merupakan fitrah kita sebagai manusia, ya. Yang selanjutnya, fitrah kita ini adalah beribadah, ya. Karena ini menjadi tugas. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini adalah tugas kita. Tugas utama kita ini beribadah di dunia ini. Karena dunia ini hanya tempat kita mencari perbekalan akhirat. Ini harus menjadi sebuah motivasi ibadah bagi kita, ya. Bahwa kita hidup di dunia ini nggak akan lama, nggak akan selamanya. Ada batasan, ya, ada batasan yang akan mengakhiri kehidupan kita di dunia, dan tentunya kita akan pulang ke kampung halaman kita. Allah ingatkan tuh dalam Al-Qur'an, wa inna darul akhirata lahiyal hayawan. Dan sesungguhnya darul akhirah, kampung akhirat, itu adalah kehidupan yang nyata bagi kalian. Jadi kita ini sekarang hanya seorang perantau, ya. Di dunia ini kita sebagai perantau. Kalau sekarang banyak orang yang nggak bisa mudik karena masa pandemi, insya Allah, suatu saat mau nggak mau kita
akan tetap dipaksa mudik ke kampung akhirat kita, ya. Tinggal kapan saja waktunya. Nah, maka yang harus kita lakukan adalah menyiapkan semua perbekalan kita jika suatu saat, ya, malaikat Israel diutus oleh Allah, diperintah oleh Allah untuk menjemput kita mudik ke kampung akhirat kita, ke kampung sesungguhnya kita. Karena asal manusia itu ya di akhirat. Nabi Adam dan Ibunda Hawa itu di surga, ya, kampung aslinya. Lalu merantau, diperintahkan oleh Allah untuk merantau di dunia, ya. Maka kita pun semua akan kembali ke kampung akhirat. Cuman kampung akhirat kita ini pilihannya dua, ada surga, ada neraka. Bagi orang-orang yang senantiasa mempersiapkan dirinya dengan perbekalan ibadah, amal-amal, maka akan mendapatkan surga. Bagi orang-orang yang lalai, ya, lalai di dunia, terkesima, terlena dengan nikmatnya dunia, kadang tidak lagi memperhatikan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram, maka Allah pun menyiapkan kampungnya di akhirat, yaitu neraka. Nauzubillah. Semoga semua yang hadir pada sore hari ini, ya, di Zoom meeting ini, Allah permudah kita untuk berkumpul di kampung akhirat, tapi kampung akhiratnya alamatnya yaitu surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya fitrah yang lain, ya, sebagai manusia, ya, selain kita juga diutus untuk diperintahkan untuk beribadah, ternyata manusia juga punya tugas untuk memimpin sebagai khalifah, ya, sebagai khalifah di muka bumi ini. Namun tentunya peran ini harus benar-benar dijalankan sesuai dengan arahan Allah, ya, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka jamaah rahimakumullah, setelah kita mengetahui bahwa fitrah kita adalah fitrah Islam, fitrah bertauhid, ya, fitrah kita adalah beribadah menjadi khalifah, ada yang penting yang harus kita lakukan saat kita sudah keluar dari bulan Ramadan ini. Apa itu? Yaitu istiqamah. Kalau kita ingin mendapatkan, ya, mendapatkan fitrah, kembali kita kepada fitrah kita sebagai manusia, maka peliharalah aktivitas ibadah yang semangat kita lakukan selama bulan Ramadan. Istiqomah. Kalau di bulan Ramadan kita bersemangat melaksanakan sholat tarawih, maka di luar bulan Ramadan masih ada sholat malam, tahajud yang bisa kita lakukan setiap hari di luar bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan kita bersemangat untuk berpuasa, ya, maka di luar bulan Ramadan pun ada banyak yang Allah sediakan pahala bagi kita untuk melakukan ibadah puasa. Yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ada puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, ya. Ini kalau lihat dari wajah-wajahnya insya Allah sudah pada selesai 6 hari di bulan Syawal, ya. Karena 6 hari di bulan Syawal itu menyempurnakan ibadah puasa Ramadan kita. Bahkan diibaratkan jika selesai kita puasa 6 hari bulan Syawal sama dengan kita puasa setahun, katanya. Kenapa? Karena satu hari puasa itu mendapatkan 10 kebaikan. Selama bulan Ramadan kita ini berpuasa selama 30 hari. Kalau dikali 10 karena satu kali ibadah itu dikalikan 10 kebaikan, maka kita mendapatkan 300 hari kali 10. Nah, dilengkapi dengan puasa Syawal selama 6 hari, ya, kali 10 berarti 60, maka hitungannya kita seperti beribadah 360 hari atau sepanjang tahun. Selain puasa 6 hari bulan Syawal, ada juga puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, ya, dan puasa-puasa sunnah yang lainnya. Kalau di bulan Ramadan kita pun melakukan tilawah, tadabbur Al-Quran, bahkan menghafal, maka masih bisa kita lakukan di luar bulan Ramadan. Jangan sampai kita ini menjadi
hamba yang Ramadhani. Apa itu hamba Ramadhani? Hamba yang Ramadhani adalah hamba-hamba yang hanya beribadah di bulan Ramadan saja. Sementara setelah keluar bulan Ramadan, mereka tidak lagi melakukan ibadah-ibadah atau bersemangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita menjadi hamba yang Rabbani, hamba-hamba yang beribadah sepanjang tahun. Kenapa? Karena Allah, Tuhan kita yang disembah selama 1 bulan di bulan Ramadan, itu juga Tuhan yang sama yang harus kita sembah di luar bulan Ramadan. Al-Quran yang semangat kita baca selama di bulan Ramadan, ya itu juga Al-Quran yang sama yang harus kita baca di 11 bulan di luar Ramadan. Nabi Muhammad yang kita jadikan teladan, contoh selama bulan Ramadan, itu juga Nabi yang sama yang harus kita teladani di 11 bulan di luar Ramadan. Maka jadilah kita hamba yang Rabbani, yang senantiasa istiqomah. Allah mengingatkan, fastaqim kama umirta. Ya, beristiqomahlah. Perintah istiqomah. Bahkan di dalam surah Hud ini, perintah istiqomah itu sampai membuat Rasulullah itu beruban. Ya, dikisahkan sampai Rasulullah beruban. Ya, karena istiqomah memang berat. Tapi kita harus melakukannya. Jadi, saat kita mengucapkan minal aizin, semoga kita menjadi orang yang kembali, wal faizin, dan mendapat kemenangan. Orang yang mendapat kemenangan itu bukan hanya orang yang tuntas melaksanakan puasa selama 1 bulan di bulan Ramadan. Tapi orang yang mendapatkan kemenangan itu adalah orang-orang yang mampu membawa kebiasaan-kebiasaan ibadah di bulan Ramadan, pelajaran-pelajaran berharga yang didapat di bulan Ramadan, diterapkan di 11 bulan di luar Ramadan. Di Ramadan ada kesabaran, ada kedisiplinan, ada empati, ya, dan ada berbagi, ada ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan selama bulan Ramadan. Maka ini juga yang harus kita bawa di bulan Ramadan. Kedisiplinan tetap harus kita jaga. Kesabaran, rasa empati, berbagi pun harus senantiasa kita lakukan di 11 bulan di luar Ramadan. Ya, tentunya semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kita untuk menjaga keistiqomahan kita dalam beribadah, amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima, dan semoga kita masih berkesempatan untuk bertemu dengan Ramadan tahun depan. Ya, demikian. Wallahu a'lam shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penyampaian materi dari Ustadz Heri. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab, nggih Ayah Bunda. Jadi silahkan bagi ayah dan bunda yang ingin bertanya bisa langsung menuliskannya di kolom chat. Atau mau ayah bunda angkat tangan? Bisa dengan angkat tangan? Boleh. Siapa yang mau bertanya? Ya, ayah bunda. Silahkan yang mau bertanya. Baik, Bunda Rosya Putri Afidah. Baik. Silahkan Bunda.
Suaranya tidak terdengar. Oke, Bunda, mohon maaf Ki, suaranya belum terdengar. Bisa di-unmute dulu audionya. Baik. Oke. Langsung saja, ada yang angkat tangan lagi enggak? Karena dari Bunda Rosya itu audionya tidak berbunyi. Nggih. Ada Abang Abad di sana? Oh, ya, ada chat masuk dari Ibu Nawati. Assalamualaikum. Mau nanya, bolehkah puasa Syawal kalau dikodok sama puasa bayar hutang itu boleh apa tidak? Baik, ada satu penanya masuk. Pada sesi yang pertama ini, kita buka 3 penanya, nggih. Untuk 3 pertanyaan, ayah bunda yang lain masih ada 2 kesempatan pertanyaan lagi. Silahkan yang mau bertanya bisa menuliskan di kolom chat. Baik, langsung saja untuk satu pertanyaan yang masuk ini bisa ditanggapi dulu oleh Bapak Heri. Pertanyaannya itu, apakah puasa Syawal kalau dikodo sama puasa bayar hutang itu boleh? Silakan. Ya, saya jawab ya, insya Allah. Pertanyaannya mungkin akan saya sempurnakan ya. Di sini kan nanyanya, bolehkah puasa Syawal kalau dikodok? Mungkin maksudnya barang-barang dilaksanakan gitu ya. Karena kalau Syawal itu kan sunnah, kodok. Jadi mungkin maksudnya puasa Syawal dibarengkan dengan kodok puasa wajib, maksudnya gitu ya. Bayar hutang maksudnya gitu ya. Oke, gini ya. Kalau mau jawaban singkatnya nggak boleh. Tapi kan nggak boleh harus ada argumen. Pertama gini, kenapa nggak boleh puasa Syawal bersamaan dengan qadha atau bayar hutang? Karena bedanya puasa Syawal itu adalah puasa sunnah, sementara bayar hutang adalah itu wajib. Jadi yang wajib itu nggak bisa digabung dengan yang sunnah, ya. Kalau yang sunnah sama yang sunnah gimana? Boleh, ya. Misalnya gini, misalnya puasa Syawal bertepatan dengan hari Senin. Nanti kita mendapatkan 2 pahala, pahala Syawal, 6 hari bulan Syawal, ya, dan juga puasa Senin, sunnah puasa Senin Kamis, atau puasa Syawal digabung dengan Ayyamul Bid, sama-sama sunnah, ya, itu mendapatkan beberapa pendapat mendapatkan 2 pahala dari 2 puasa sunnah tersebut. Tapi kalau digabung dengan mengqadha atau sesuatu yang wajib, karena bayar hutang itu adalah wajib, itu nggak boleh, ya. Jadi tidak boleh. Jadi kalau mau qadha dulu selesaikan. Kalau mau Syawal dulu diselesaikan. Baru qadha. Itu ya Bu Nawati, jawaban dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kita lanjut kepada pertanyaan yang kedua dari Bunda Asma. Assalamualaikum Ustadz, bolehkah jika ibu hamil atau menyusui yang tidak menjalankan puasa tetap dibayar
bukan dengan puasa tapi diganti dengan bayar dengan memberi uang atau sembako buat orang yang membutuhkan. Mohon penjelasannya. Jadi ini maksudnya tidak dibayar menggunakan puasa ya, dibayarnya dengan mengganti memberi uang atau sembako buat orang yang membutuhkan. Silahkan langsung saja saya persilahkan untuk Ustadz Heri menjawab. Ya, saya sempurnakan dulu jawabannya, bahwa maksudnya ini yang saya pahami, bolehkah jika ibu hamil menyusui yang tidak menjalankan puasa, tetapi bayar dengan fidyah, mungkin maksudnya ya. Karena untuk mengganti puasa yang tertinggal di bulan Ramadan itu bayarnya hanya dengan dua cara, yaitu berpuasa di luar bulan Ramadan atau dengan fidyah. Ini harus jelas karena memberi sembako buat orang yang membutuhkan jika tidak diniatkan sebagai fidyah itu tidak akan tercatat mengganti ya puasa yang ditinggalkan ya. Jadi harus dengan fidyah, diniatkan fidyah pun ada aturannya untuk memberi satu kali yang ditinggalkan memberi sekali makan fakir miskin ya. Nah, saya ke pertanyaannya, bolehkah yang tidak berpuasa karena hamil dan menyusui itu tidak mengganti dengan puasa tapi mengganti dengan fidyah? Jadi jawabannya boleh, itu jawabannya boleh. Jawaban singkatnya boleh. Tapi kita coba perdalam seperti ini ya. Para ulama itu berbeda pendapat terkait dengan kebolehan kita membayar fidyah. Jadi jika orang yang menyusui atau hamil ya itu khawatir atas dirinya ya, khawatir atas dirinya, maka ini dianggap orang ini tidak mampu berpuasa ya, tidak mampu berpuasa sehingga boleh dia membayar dengan fidyah sama dengan orang yang tua yang sudah tidak mampu berpuasa. Tapi jika dia hamil menyusui itu yang dikhawatirkan bukan dirinya tapi janinnya, ya bukan karena kelemahan dirinya tapi karena janinnya, itu tidak membayar dengan fidyah tapi dengan mengganti puasa ya. Tapi sebagian kalau Anda cermati biasanya yang hamil dan menyusui itu khawatirnya karena dirinya lemah kan ya, menyusui dan hamil itu kan kondisi yang lemah ya. Dan juga ada ulama yang berpendapat gini, jika ya hamil dan menyusui selama bulan Ramadan dan bisa diprediksikan menyusuinya ini selesai ya dan masih ada bulan sebelum Ramadan tahun depan untuk mengkodok, sebaiknya mengkodok ya, karena ada nilai pahala yang berbeda saat kita berpuasa. Misalnya dia menyusuinya sudah 1,5 tahun, berarti tinggal 6 bulan, dia menyusuinya tinggal 6 bulan. Jadi diprediksikan masih ada sisa waktu kesempatan dia untuk mengkodok pada kondisi tidak menyusui. Itu lebih utama untuk mengganti dengan puasa. Tapi mau bayar fidyah pun ada ulama yang membolehkan. Kecuali misalnya gini, ada ibu-ibu yang misalnya 2 tahun sekali hamil. Nah, ini repot kalau 2 tahun sekali hamil ini setelah selesai menyusui hamil lagi. Selesai menyusui hamil lagi, nggak selesai. Jadi nggak ada waktu untuk mengkodok, yaitu bayar fidyah saja lebih aman ya. Bayar fidyah lebih aman karena apalagi katanya masa pandemi ini banyak yang positif ya, banyak yang positif ya. Maksudnya positif hamil. Ini kan jadi repot. Jadi 2 tahun sekali hamil ya, menyusui terus berarti nggak selesai. Nggak bisa membayar fidyah. Itu ya untuk Bu Aswa ya, Bu Aswa. Selanjutnya. Baik, untuk pertanyaan, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Ya. Lanjut ke pertanyaan ketiga, datang dari Bunda Gusti Rizky.
Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana tata cara membayar fidyah yang benar? Terima kasih. Baik, langsung Ya, saja saya kembalikan kepada Ustadz. ya. Fidyah itu kalau dalam hadisnya itu kan ada disebutkan satu sok, apa gandum ya. Para ulama kontemporer beristihad bahwa membayar fidyah itu satu kali makan, memberikan satu kali makan kepada fakir miskin. Tapi yang harus menjadi catatan adalah saat kita memberikan satu kali makan kepada fakir miskin itu, standar makannya itu harus standar makan kita. Jangan standar makan fakir miskin. Itu yang sering salah. Kita misalnya, contohnya, kita misalnya di rumah biasa makan nasi padang 40.000, 50.000 gitu ya, dan lain sebagainya, enak-enak. Sementara saat kita bayar fidyah, kita pakai standar fakir miskin. Fakir miskin mah iwak karing aja lah misalnya. Nggak boleh. Atau pakai mie aja sama telur, nggak boleh. Standar kita. Standar kita. Kita biasanya makan dengan apa? Beras juga kan gitu kan. Kalau kita bayar fitrah itu berasnya standar kita. Dan sampai kita di rumah itu masak nasi pakai beras yang mahal, bayar fitrah pakai beras standar yang murah. Nah, harusnya lihat kita. Jadi bayar fidyah itu memberi makan satu orang fakir miskin dengan standar makan kita. Standar makan kita. Caranya bagaimana? Caranya ada dua cara yang bisa dilakukan. Ya, misalnya ibu tidak berpuasa selama 9 hari. Ya, biasanya kan datang bulan antara 9 harian ya. Itu yang biasanya saya menunggu tuh 9 hari gitu ya, 9 hari. Nah, 9 hari. Nah, 9 hari itu ya bisa dengan dua cara. Cara pertama, kumpulkan 9 orang. Ya, kumpulkan 9 orang. Ya. Misalnya ini kan ada orang tua kita yang renta, jompo, terus tidak bisa berpuasa sampai 1 bulan. Berarti kan 30 hari itu orang tua kita. Kita mau bayarin fidyah orang tua kita nih, 1 bulan nggak berpuasa. Berarti kan 30 kali. 30 kali itu ya kita bisa kumpulin 30 orang. 30 orang fakir miskin itu kumpulin, kasih makan semua dengan standar makan kita. Selesai fidyah 30 hari yang ditinggalkan oleh orang tua kita. Tapi bisa juga satu orang ya, satu orang atau satu keluarga kita kasih makan hari ini, kasih makan sampai 30 hari ya. Bisa seperti itu. Bisa ngumpulin fakir miskinnya dengan fakir miskin yang berbeda 30 orang, kita kasih makan 30 ya. Atau kita misalnya hanya beberapa orang tapi berkelanjutan. Hari ini kita ngasih 10, hari berikutnya orang yang sama 10 lagi, hari berikutnya 10 lagi sehingga 30. Bisa dua cara. Atau yang lebih memudahkan ya, yang lebih memudahkan bagi kita dan ini juga bisa menjaga keikhlasan kita, yaitu kita memberikan fidyahnya itu kepada lembaga amil zakat ya. Insya Allah lembaga amil zakat itu sudah ada programnya, dia sudah tahu mana kantong-kantong fakir miskin dan sebagainya. Kita serahkan, Pak, saya ini bayar fidyah untuk 30 hari yang ditinggalkan oleh orang tua saya, tolong diberikan kepada yang berhak. Nanti biar dikelola sama lembaga amil zakat. Ya, itu juga lebih memudahkan kita. Ya, jadi caranya bisa 3 cara itu. Bisa langsung kita yang menyalurkan atau kita bisa berikan kepada lembaga amil zakat. Ya, demikian ibu atau bapak, saya nggak tahu ini karena nomor handphone sepertinya. Ya. Ibu Ibunda dari Gusti Rizky. Baik, terima Oh ya, kasih Gusti Rizky. Ustadz atas jawabannya. Karena ini waktu sudah mendekati pukul 5 sore, langsung saja kita Itu ada satu lagi ya? Bagaimana Baik. cara mengkodok? Baik, ada satu pertanyaan dari Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana cara mengkodok puasa tahun lewat yang lupa jumlahnya? Berarti puasa yang kemarin belum dikodok,
tapi tidak tahu jumlahnya berapa. Begitu Ya, nggih? iya, iya. Silakan. Ini bagus pertanyaan ini ya. Sering kita mengalami karena gini ya, kita itu kadang eh, menjalankan kehidupan ini kadang ada sisi-sisi gelap kita ya. Yang saat itu mungkin dengan kita secara lalai ya, belum tersadar, kita secara mudah untuk meninggalkan puasa tanpa teliti menghitungnya. Ya itu misalnya bisa bertahun-tahun, oh sekian lama saya tidak puasa, lalu saya sudah lupa tuh hitungannya berapa ya. Dan misalnya saat ini Allah memberikan jalan hijrah kita menjadi lebih baik ya, dan kita sadar akan kesalahan-kesalahan kita, ini bagus ya, bagus. Nah, sekarang permasalahannya saat kita tersadar, wah, tahun-tahun lalu saya sering meninggalkan puasa dan saya nggak hitung seperti apa caranya. Seperti apa caranya. Jadi yang pertama yang harus dilakukan ya, karena ini adalah sebuah kesalahan, yaitu bertaubat. Bertaubat ya. Bertaubat kepada Allah dan karena sudah meninggalkan puasa sampai misalnya lupa hitungannya. Yang berikutnya caranya gimana menggantinya? Ada dua pendapat ulama. Ada dua pendapat ulama. Ulama yang berpendapat bahwa tetap harus sering-sering berpuasa dengan meniatkan qada. Niatkan qada. Bisa lakukan puasa itu di waktu-waktu orang melakukan puasa sunnah. Kita Senin Kamis saja rajin, tapi niatkan bahwa ini adalah qada, ya. Atau puasa Ayyamul Bid 3 hari di setiap bulan Hijriah misalnya. Kita niatkan untuk qada. Atau kalau mampu kita puasa Daud, ya, puasa Daud. Kalau mampu puasa Daud berarti sebulan kita sudah bisa 15 kali berpuasa, ya. Tapi niatkan ini qada, niatkan qada. Terus saja. Sepanjang kita mampu, kita berpuasa terus. Karena kita nggak tahu hitungannya, minta ampun sama Allah, tapi ganti dengan puasa. Kalaupun kita puasanya melebihi hutang-hutang yang harus kita bayar, melebihi, maka tetap Allah akan catat ini semua menjadi pahala kita, ya, pahala kita. Rajin puasa. Tapi ada pendapat ulama lain yang berpendapat ini, karena memang kita lupa, sementara Allah itu memaafkan orang yang lupa, ya, terlupa, ya, tertidur dan terlupa, nggak ingat itu kan Allah maafkan. Jadi ada ulama yang berpendapat jika memang lupa hitungannya, gantilah kelalaian masa lalu dengan peningkatan ibadah, ya. Jadi kalau tahun-tahun lalu sering meninggalkan puasa bahkan sampai tidak hafal lagi berapa jumlahnya, maka sering-seringlah berpuasa sunnah. Niatkan puasa sunnah bagian dari ya mengganti kemaksiatan, kelalaian kita yang pernah kita lakukan. Maka para ulama pun berbeda pendapat. Jadi ada yang tetap harus meniatkan qada, mengganti, tapi ada juga yang silahkan banyak-banyak saja berpuasa sunnah. Senin Kamis, puasa Daud, puasa Ayyamul Bid, puasa-puasa sunnah yang lainnya lakukan. Insya Allah itu bisa mengganti ya kelalaian kita di masa lalu ya. Jadi gitu ya yang bisa saya jawab. Insyaallah. Baik, terima kasih Ustadz. Ustadz, ini masih ada 2 pertanyaan. Bagaimana, mau dijawab semua atau kita closing? Saya terserah MC aja. Baik. Lanjut ya Ustadz ya. Betul. Ini alhamdulillah. Nggih, baik. Jadi ada satu pesan dari wali murid chat pribadi. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau bertanya terkait dengan pertanyaan sebelumnya. Adakah hari-hari tertentu yang dianjurkan untuk memberi makan atau mengumpulkan? Ini berarti kembali ke pertanyaan tentang fidyah tadi, nggih. Nggih. Baik, langsung saja saya kembalikan ke Ustadz. Tidak ada, ya. Tidak ada waktu-waktu tertentu yang dikhususkan untuk membayar fidyah. Tapi tentunya sebuah kebaikan itu lebih segera untuk dilakukan itu lebih baik. Kebaikan-kebaikan itu lebih segera itu dilakukan lebih baik. Jadi tidak ada kekhususan hari kita untuk melakukan membayar fidyah, ya. Tapi lebih cepat tentunya lebih bagus. Kan ada istilahnya gitu. Ikan cepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Ya, lakukan saja. Saat kita ada kesempatan, silahkan dilakukan. Baik, terima kasih.
pertanyaan selanjutnya, yaitu datang lagi nih dari Bunda Gusti. Ayah Gusti ya. Assalamualaikum Ustadz. Suasana COVID sekarang kita laki-laki tidak sholat Jumat udah lebih dari 3 Jumat. Apa tidak berdosa? Terima kasih. Baik, silahkan bisa langsung dijawab nggih Ustadz? Ya, berat pertanyaan Pak Gusti ini ya. Nggih. Memang ada hadis yang mengatakan bahwa kalau nggak sholat 3 kali itu kita dianggap munafik ya, orang munafik. Tapi gini ya, hadis itu berkenaan pada kondisi normal, ya, pada kondisi normal. Kita sebetulnya jangankan 3 kali, sekali saja nggak sholat Jumat dengan lalai itu sebenarnya berdosa, ya, berdosa kita. Apalagi 3 kali berturut-turut kita tidak sholat Jumat itu berdosa, berdosa pada kondisi normal, pada kondisi normal. Tapi pada kondisi pandemi seperti ini, dan para ulama juga sudah berijtihad memberikan fatwanya, dan kita ini yang awam ini kan nggak mampu berfatwa, ya, nggak mampu berijtihad dengan keterbatasan ilmu kita, maka yang bisa kita lakukan adalah mengikut para ulama, ya, ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia dengan berbagai wawasan keilmuannya sudah memberikan fatwa, sudah memberikan ijtihadnya untuk kita, dan ini menjadi payung hukum bagi kita. Maka kita yang awam, yang kita tidak mampu berijtihad, keterbatasan ilmu kita, ya kita ngikut. Saat ulama sudah memberikan payung hukum kepada kita, boleh kita tidak melaksanakan sholat Jumat dengan mengganti sholat zuhur di rumah, maka ini sudah tidak terkena lagi pada kondisi normal, tapi adalah kondisi darurat. Kalau kondisi darurat, tidak terkena kita untuk dosa dalam hal ini, ya. Bahkan yang ekstrim pun ya kondisi darurat itu, misalnya sesuatu yang diharamkan, memakan daging yang diharamkan dalam Islam, tapi ternyata dalam kondisi darurat, kelaparan dan sebagainya, itu pun dibolehkan, ya, dibolehkan. Maka ini yang harus menjadi perhatian kita bersama, bahwa saat ada fatwa dari majelis ulama, ya, himbauan yang itu juga untuk menyelamatkan kita semua, maka kita ikuti saja, ya, karena kelak kita ya punya, saat ditanya oleh Allah, kita punya landasan siapa yang kita ikuti, yaitu ulama, ya, ulama yang kita ikuti. Maka jangan pernah ragu kepada ulama jika ulama sudah memberikan fatwa dan ijtihadnya. Walaupun kalau nggak salah sekarang itu sudah ada himbauan ya dari Dewan Masjid bahwa boleh melakukan sholat Jumat dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan, ya, physical distancing dan memakai masker, cuci tangan dan sebagainya. Sudah ada diperbolehkan ya untuk masjid-masjid tertentu, terutama pada masjid-masjid wilayah zona hijau, ya, ini sudah boleh. Tapi terkait dengan pertanyaan tadi, apakah berdosa? Ya, karena kita ada dasar hukumnya, fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, insya Allah kita tidak berdosa karena kita mengikuti ulama yang sudah berijtihad, ya. Yang penting kita tetap melakukan sholat zuhur tentunya, jangan kita Jumatan enggak, sholat zuhur juga enggak, ya, jangan seperti itu. Insya Allah gitu ya Pak Agusti, ya. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Baik, Ayah Bunda, ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada, Gih. Sudah habis pertanyaan. Baik, mohon untuk Ustadz Heri memberikan closing statement supaya Ayah Bunda di rumah semakin bersemangat dalam menghadapi situasi pandemi COVID ini. Ya, karena kita sadar bahwa masa-masa isolasi itu juga telah pernah dilakukan oleh para nabi, ya, dan kita pun sekarang
dipaksa untuk melakukan isolasi, stay at home dan sebagainya, maka yakinlah ya, yakinlah kepada Allah bahwa musibah ujian ini insya Allah akan berakhir. Yang harus nantiasa kita miliki adalah optimisme. Jangan sampai hilang optimisme kita, lalu kita putus asa, tidak mau melakukan kebaikan-kebaikan, ya, dan kita akhirnya ambruk, ya, ambruk, tidak mau melakukan aktivitas. Tapi kita harus optimis bahwa ini ujian dari Allah untuk menguji keimanan kita, untuk menguatkan keislaman kita, dan insya Allah saat semua akan berakhir dan diimbangi dengan tebalnya keimanan kita dan baiknya keislaman kita. Optimisme harus nantiasa kita jaga agar menghadirkan kondisi di rumah kita dengan semangat bahwa semua ini akan berakhir. Demikian ya, insya Allah. Amin. Baik, terima kasih Ustadz. Demikian sesi penyampaian materi dan tanya jawab. Semoga materi dan ulasan jawaban yang diberikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan ilmu bagi kita semua. Lanjut acara yang selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Heri. Langsung saja Ustadz, disilahkan. Baik ayah bunda, rahimakumullah, mari kita bermunajat kepada Allah, menyatukan hati-hati kita, memohon kepada Allah agar musibah pandemi COVID-19 ini senantiasa kita berharap kepada Allah cepat berlalu, cepat berakhir, ya, dan kita senantiasa diberikan kekuatan dan dilindungi oleh Allah dari segala mara bahaya. Ala hadiniyah wa qulu niyatin sholihah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karim wa adimis sultanik. Allahumma ighfir lil mu'mini wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibu da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba wa arinal batila batila warzuqna jitinaba. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Heri yang sudah memberikan materi dan memberikan tambahan Sama-sama. wawasan ilmu kepada kami. Terima kasih juga kami sampaikan kepada ayah bunda yang sudah berpartisipasi dalam silaturahmi virtual ini. Semoga bisa bermanfaat bagi ayah bunda semua. Alhamdulillah, acara demi acara telah terlaksana. Di sini saya mewakili yang bertugas meminta maaf apabila ada salah dalam bertutur kata dan ada kekurangan dalam memandu jalannya acara. Demikian, kami mewakili segenap Dewan Guru Sekolah Islam Terpadu Cendekia dan keluarga besar Sekolah Islam Terpadu Cendekia, unit TK, KBIT, TKIT, SDIT, mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Yeah. Oke, ayah bunda, silahkan dibuka videonya karena kita ada sesi foto terlebih dahulu. Jadi walaupun tidak bisa bersama, kita masih ada dokumentasi, nggih?
Baik, silahkan dibuka videonya. Boleh pasang gaya yang paling manis. Nih, senyumnya yang paling manis boleh. Tahan sama tahan. Senyum. Ya, sesi satu dulu nggih. Tahan 10 detik. Baik, sesi 2, tahan dulu senyumnya 10 detik nggih. Senyum deh, ayo dari foto deh. Baik, terima kasih Ayah Bunda semuanya. Demikian, tetap selalu jaga kesehatan dan tetap semangat dalam mendampingi Ananda ketika belajar di rumah. Kita tutup acara kita pada sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda, terima kasih. Saya